Anggaran Tambun Kementerian Agama menuai kontroversi. Tak hanya menyoal anggaran diseminasi pembatalan haji 2021 yang mencapai puluhan miliar, namun juga sejumlah program prioritas yang mencapai lebih dari 70 miliar rupiah. Dengan potensi korupsi yang besar, tak salah bila banyak pihak yang mempertanyakan anggaran Kemenak yang dinilai terlalu jor-joran. Adakah kejanggalan yang sudah terendus dalam anggaran jumbo kementerian yang dipimpin Yakut Khalil Qomas itu? Berikut laporan utama polemik anggaran jumbo Kementerian Agama. Mata publik kini tengah mengarah ke kementerian yang diimami oleh Yakut Khalil Qomas, Kementerian Agama. Anggaran Kemenak senilai 21 miliar untuk kegiatan informasi atau diseminasi pembatalan haji 2021 adalah salah satu yang menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menyebut dana sebesar itu selayaknya dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Masalah penganggaran ya, kita kan tahu anggaran 21,7 miliar itu kan anggaran untuk pembatalan pemerataan haji, administrasi kan. Nah, tentu outputnya kita sudah tahu bahwa haji itu batal dan masyarakat sudah tahu. Makanya kita menyarankan kemarin kepada Dirjen PHU agar anggaran 21 miliar itu ditinjau kembali. Kenapa? Karena toh masyarakat juga sudah tahu bahwa pembatalan haji itu sudah tahu outputnya kan itu kan. Hanya kita sarankan untuk dialihkan ke anggaran lain karena kita anggap anggaran sebesar itu lebih baik dimanfaatkan untuk pendidikan, untuk membantu pondok-pondok pesantren kita yang kena COVID. Tentu harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola anggaran, terlebih dalam kondisi pandemik yang multisektor seperti saat ini. Hasilnya kan bisa diketahui oleh publik bahwa pemerintah sudah berkali-kali melakukan refocusing anggaran agar menjaga fiskal keuangan kita tetap adaptif terhadap dinamika pandemik yang terjadi. Namun Kementerian Agama punya jawaban. Anggaran fantastis diseminasi pembatalan haji diklaim sudah melalui kesepakatan. Nah, soal jamaah tadi juga karena ini hasil kesepakatan kita, Pak. Jadi namanya kesepakatan, kita tidak akan berani melanggar, Pak, di Kementerian Agama ini, Pak. Insya Allah teman-teman ini kalau sudah sepakat tidak akan ada yang berani melanggar, Pak. Yang saya kira perlu dibuka oleh Kementerian Agama bahwa digunakan untuk apa saja anggaran 21 itu. Kalau toh misalnya hanya konpres, tentu kan tidak akan menghabiskan anggaran sebesar itu. Tak hanya menyoal soal anggaran diseminasi pembatalan haji, program prioritas Kemenak yang memakan biaya hingga 76 miliar rupiah pun tak luput dari perhatian. Kegiatan prioritas kebijakan Kementerian Agama 76 miliar, Pak. Ini apa ini barang ini, Pak? 76 miliar ini. Kalau kita belikan kerupuk, Pak, penuh ruangan Komisi 8 ini 76 miliar itu. Saking akhirnya, Pak. Jadi kami mohon penjelasan ini. 76 miliar itu apa gitu, Pak? Itu masih kecil sekali karena kami memiliki beberapa prioritas program. Ada 7 prioritas program kebijakan, Pak. Saya sampaikan secara umum saja. 1, penguatan sistem informasi halal karena ini bagian dari turunan Undang-Undang Ciptaker, Pak, soal BPJPH ini, jaminan produk halal. Nah, kemudian moderasi beragama. Moderasi beragama itu menjadi prioritas nasional karena ada di RPJMN, Pak. Jadi kami harus masukkan ini. Lalu ada tahun toleransi. Tahun toleransi itu kita akan laksanakan Presiden akan mencanangkan tahun depan, tetapi roadmap untuk menuju ke tahun depan itu kami harus siapkan. Lalu ada program revitalisasi KUA yang tadi diperbincangkan oleh banyak anggota. Kami juga mengusulkan
sebaiknya bahwa khususnya terkait dengan masalah program itu tidak semuanya dalam bentuk yang sifatnya adalah untuk pemaparan program Kementerian Agama, tetapi harus ada yang displit kepada masyarakat. Bahkan kemudian kami mengusulkan minimal ada 500 miliar dari kurang lebih sekitar yang ada, 500 miliar dari yang ada, kurang lebih program dari moderasi beragama 1,3 triliun itu, minimal 500 miliar dipakai untuk kepentingan umat. Dibawa untuk bantuan kepada sekolah-sekolah madrasah yang sampai sekarang itu sangat memprihatinkan gitu. Dan sampai sekarang menurut saya perhatian pemerintah terhadap sekolah madrasah itu masih sangat minim. Bukan tanpa alasan anggaran Kementerian Agama menjadi perhatian publik. Pasalnya sudah menjadi rahasia umum bila anggaran di Kemenak adalah salah satu yang rawan diselewengkan, khususnya bila sudah menyangkut proyek pengadaan barang dan jasa. Ya, saya kira memang selama ini titik rawan korupsi di semua kementerian lembaga, bahkan sampai di level pemerintah daerah, termasuk di Kemenak tersendiri, itu adalah pertama soal pengadaan barang dan jasa. Ini semuanya, karena saya kira kalau kita lihat postur anggaran di Kemenak misalnya, pos anggaran untuk belanja barang dan jasa ini kan juga sangat besar. Nah, mekanisme pengadaan barang dan jasa ini saya kira juga harus dibuka ke publik secara transparan. Misalnya bagaimana proses pengadaan itu bisa dilihat, diawasi oleh publik, kemudian bisa diakses oleh masyarakat dalam konteks untuk pengawasan. Kemudian lelang jabatan ini juga sangat rawan. Ya, kita juga tahu beberapa kasus terakhir dengan di Kemenak itu kan juga soal lelang jabatan ya. Nah, saya kira baik di internal Kemenak sendiri maupun sampai di level kanwilnya, baik di provinsi maupun di kabupaten itu sangat rawan. Setiap kementerian tentu sah-sah saja memiliki anggaran besar dengan sederet program prestis asal bisa dipertanggungjawabkan. Bila tidak, bukan hanya merugikan keuangan negara, namun juga kian mengikis kepercayaan rakyat terhadap para pemangku kebijakan.